sebaik-baiknya manusia seperti Rasulullah bilang adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saya mau hadir untuk dalam kesempatan itu. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa kita anak muda bisa tampil progresif, memberikan sesuatu yang baru, terobosan-terobosan yang baru, agar ya keinginan rakyat Aceh terutama sekali dalam kesempatan dalam perjuangan politik di DPRA itu bisa memberikan jaminan hak-hak mereka tentang keadilan dan kesejahteraan ekonominya bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiara dimanapun Anda berada hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya Syarif dalam podcast Tokoh Publik di lembaran hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Tentunya sahabat Tiara di edisi hari ini sangat spesial nih sahabat Tiara, karena narasumber kita pada sore hari ini kedatangan wakil rakyat kita bersama tentunya sahabat Tiara. Siapakah beliau? Beliau adalah merupakan Bapak Safarudin Esos MMM. Beliau adalah merupakan Wakil Ketua DPRA yang hari ini yang sedang menjabat, dan juga beliau merupakan seorang representasi daripada rakyat Aceh. Mungkin sahabat Tiara sungguh sangat penasaran siapa sih sebenarnya Bapak Safarudin ini. Kita sapa dulu narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum Pak Safarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya di sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast Tiara. Iya, betul. Jadi mungkin Pak Safar mungkin saya jangan panggil Pak lah. Kalau Pak nanti kalau Pak Abang aja ya. Abang aja ya kan. Boleh. Karena kan saya lihat Bang Safar ini orang yang masih sangat muda ya. Ya, insya Allah lah, tergolong. Dan juga banyak diminati oleh para kaum milenial hari ini. Bang Safar juga dijadikan sebagai role model hari ini. Kita melihat banyak dari kalangan aktivis juga mengikuti seluruh perkembangan Bang Safar di DPRA. Mungkin begini nih Bang Safar, kita coba sedikit membahas tentang siapa sih sebenarnya Bang Safarudin ini. Mungkin orang banyak mengenal saat ini Bang Safar adalah merupakan seorang wakil ketua DPRA. Tapi orang nggak tahu siapa sih sebenarnya background Bang Safar. Mungkin bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Sebenarnya bicara sosok, saya itu pribadi yang biasa-biasa dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Punya orang tua almarhum bapak, itu seorang tukang jahit, dan ibunda saya kebetulan pensiunan seorang guru SMP. Kami punya 5 bersaudara dan saya anak keempat dari 5 bersaudara itu. Dan alhamdulillah memang perjalanan saya sampai dengan hari ini tentu dalam proses kesederhanaan yang dididik oleh orang tua saya. Kecil saya malah tidak terpikir untuk menjadi politisi. Iya. Saya berpikir usia saya nanti akan dewasa untuk menjadi insinyur pertanian. Makanya waktu itu ada 2 perdebatan antara almarhum bapak saya dengan saya. Bapak pengennya saya itu jadi pendakwah, ustadz gitu. Makanya saya dari kecil pernah juara musabaqah tilawatil Quran, lomba pidato, sehingga bapak mendorong saya untuk jadi ustadz. Tapi saya lebih sukanya memang melihat pertanian, untuk menjadi insinyur pertanian di salah satu perguruan tinggi nantinya, untuk diterima menjadi mahasiswa. Tapi memang perjalanan hidup membawa kita, nggak tahu ya, rencana boleh saja, tapi Allah yang menentukan takdir. Sehingga waktu SMA dan kuliah, saya kebetulan SMA itu di Blangpidi, Aceh Barat Daya, dan kuliah hari ini S1, S2, dan alhamdulillah S3 sekarang sedang berjalan, itu di Universitas Sumatera Utara. Nah, di sana berubah haluan itu. Di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara berubah, berorganisasi, banyak organisasi yang saya geluti, dan kebetulan juga diberikan kesempatan, amanah untuk menjadi pimpinan organisasi itu. Kemudian lambat laun memang tertarik di dunia politik, sehingga setelah kuliah S1, saya menekuni di bidang politik ini. Nah, tentunya lika-liku dunia politik tidak seperti dalam teori-teori, apalagi saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Perjalanan teori dengan prakteknya itu kadang-kadang bertolak belakang. Bicara idealisme dengan pragmatisme politik yang dewasa ini saya hadapi itu selalu berbenturan, selalu berhadapan-hadapan. Nah, cara saya mensiasati itu adalah bagaimana mungkin seorang sosok saya itu bisa menerapkan, mengaplikasikan keseluruhan nilai-nilai politis yang baik itu melekat pada diri saya untuk kebaikan orang lebih banyak. Saya pikir itu sepintas sosok saya. Kalau dibilang digandrungi anak muda sekarang jadi role model, enggak juga. Mungkin saya sedang berproses untuk belajar untuk itu. Mudah-mudahan ada nilai keteladanan baik untuk bisa dicontoh. Yang tidak baik menurut saya ditinggalkan. Saya pikir itu pesan moralnya.
Di Bang Safar, mungkin saya mau nanya nih, tentu ketika kita ingin melangkah pasti ada motivasi yang melatar belakangi kita sehingga kita sampai pada titik saat ini. Yeah. Jadi saya sedikit penasaran, Bang, apa sih motivasi Bang Safar sehingga yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat? Iya, karena sudah sudah menekuni di bidang politik ya, sejak selesai kuliah sudah politik praktis di organisasi partai politik. Tentunya kita juga pengen tahu. Kita hadir di dunia politik ini karena kita tahu kehidupan sosial, kehidupan apapun dalam kita bernegara ini, keputusan akhirnya adalah keputusan politik. Dan saya tidak mau yang punya keinginan memberikan kebaikan kepada, ya tentunya kepada orang banyak, kemaslahatan umat dan bangsa ini untuk hadir. Karena saya punya rasa sisi kebaikan untuk saya berikan. Paling tidak mempengaruhi kebijakan. Coba bayangkan kalau seandainya kita yang baik-baik nih, saya mudah-mudahan boleh dibilang ya, karena masih punya kesempatan menjadi orang baik ya. Saya punya pegang teguh itu dan tentunya semua manusia itu pada prinsipnya adalah orang baik. Ya, itulah orang baik. Nah, coba bayangkan dunia politik ini yang nantinya mempengaruhi kebijakan apapun dalam kehidupan kita itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh kebijakan politik itu pasti juga berpihak kepada orang-orang yang tidak baik itu. Nah, artinya saya pengen hadir untuk mempengaruhi itu. Nah, motivasi menjadi wakil rakyat tentunya sebaik-baiknya manusia seperti Rasulullah bilang adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saya mau hadir untuk dalam kesempatan itu. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa kita anak muda bisa tampil progresif, memberikan sesuatu yang baru, terobosan-terobosan yang baru, agar ya keinginan rakyat Aceh terutama sekali dalam kesempatan dalam perjuangan politik di DPRA itu bisa memberikan jaminan hak-hak mereka tentang keadilan dan kesejahteraan ekonominya bisa tercapai. Sangat prihatin Adinda, posisi hari ini Aceh dengan jumlah transfer pusat ya 2% kita menikmati Orsus sudah 15 tahun, tapi kita masih merasakan nilai ya artinya fundamentalnya pembangunan untuk sisi pertumbuhan ekonominya masih memprihatinkan. Kemiskinan juga menjadi salah satu PR yang berat yang belum tuntas juga, apalagi bicara stunting, gizi. Masa sekelas APBA yang 17 triliun hampir tiap tahunnya itu Aceh masih dengan stunting, status gizi buruk itu sendiri. Saya pikir itu keprihatinan saya. Ya betul, saya sangat menarik nih dari satu kata dari Bang Safar tadi, mengatakan misalnya khairunas anfa'uhum. Iya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah merupakan fondasi awal sehingga mau terjun ke dalam dunia politik. Kita tahu bahwasanya politik itu baik sebenarnya jikalau diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang dan punya integritas yang tinggi. Tentu ketika kita berada di posisi tertinggi, kita sangat banyak nih Bang, cobaan pasti ada. Pasti. Iya, kan? Tentu kalau kita tidak punya basic integritas yang bagus, pasti kita akan terjerumus dalam persoalan itu. Pertanyaannya ini gini Bang, enak nggak sebenarnya jadi seorang wakil rakyat ini? Orang melihatnya nih Bang Safar, keren ya, bisa pergi kemana-mana kayak gitu. Iya. Sebenarnya enak nggak jadi wakil rakyat? Kalau bilang untuk fasilitas ya negara dan ya PBA hari ini ya, yang dinikmati oleh anggota DPR Aceh, tentunya menurut saya ada kemudahan-kemudahan itu yang dimiliki oleh kami anggota DPR. Tapi juga melekat tugas dan tanggung jawab harus dibarengi oleh itu. Jadi di samping kami mendapatkan sesuatu reward dan punishment dari hasil pemilu itu, kami dipilih dan kami diberikan mandat oleh rakyat di daerah pemilihan kami, tentunya kami juga bertanggung jawab. Jadi harus sepadan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita nikmati hari ini itu harus sepadan dengan perjuangan kita untuk memberikan kebaikan bagi rakyat. Tentunya dibilang enak, saya katakan mudah ya. Mudahnya karena dibantu dengan fasilitas ya, itu perjalanan dinas kan. Tapi juga tidak semegah atau juga yang dibayangkan oleh masyarakat bahwa DPR itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Saya sangat juga terbatas. Apalagi sekarang kan dengan regulasi baru ya. DPR itu punya pendapatan yang minimalis lah ya menurut saya. Dengan Perpres 33. Perpres 33 itu membatasi perjalanan dinasnya. Satu hari itu kami 580 itu ke Jakarta atau di luar Aceh. Satu hari. 580.000. Dulunya ada sampai 1.200.000. Jadi hampir setengah kita tidak mendapatkan itu lagi. Karena pandemi juga, kondisi itu juga ya. Refokus, ya anggaran yang memang disesuaikan dengan kemampuan
negara menurut saya. Kemudian ya kemudahan lain saya lihat memang Aceh yang memiliki APBA dan ruang. Ya, ruang kita menyerap aspirasi itu. Nah, ada yang dinamakan pokir-pokir. Nah, artinya disinilah alat perjuangan kita. Bagaimana cara seluruh harapan yang dituangkan kepada kita sebagai wakil rakyat itu bisa tersampaikan. Artinya misalnya masyarakat A di kampung A mengharapkan sesuai dengan kewenangan provinsi yang kita miliki, pengen bangun jalan ini. Karena memang jalan ini dibutuhkan. Perjuangannya udah lama sekali. Dengan adanya kita, itu bisa kita perjuangkan dalam pokok-pokok pikiran atau aspirasi dari rakyat itu sendiri. Itu saya pikir kalau enak dan mudahnya. Kalau saya katakan tidak enak, tapi ada kemudahan. Ada kemudahan. Iya. So. Sahabat Tiara, ini kan dengar langsung dari wakil rakyat kita. Iya. Dengan selalu menganggap bahwa wakil rakyat kita tuh enak gitu di DPR. Padahal mereka juga punya keterbatasan, apalagi dengan regulasi yang baru ini. Sehingga banyak pemotongan-pemotongan yang kita lihat saat ini. Nah begini ya Bang, ini bicara soal mental ya. Iya. Tentu kita kan semakin tinggi semakin banyak cobaan. Ada nggak nih cerita yang sangat menyentuh hati nih ketika Abang menjadi seorang wakil rakyat? Apakah pernah diteror dengan orang-orang yang tidak senang nih dengan Bang Safar? Iya. Sejauh ini alhamdulillah saya tidak mendapatkan intimidasi ataupun teror yang bentuknya ke fisik. Tapi kalau misalnya makian, cacian, itu pun tidak langsung. Itu hanya mungkin di media sosial ya. Ya, tapi saya lumrah. Saya anggap bahwa dunia politik ini tidak semua kebaikan yang menurut kita itu juga diterima oleh orang lain ya. Menurut saya lumrah saja ya. Perbedaan persepsi, pandangan yang berbeda. Mungkin juga ada kepentingan yang tidak tersampaikan yang kira-kira dalam tanda kutip menurut saya ada sesuatu yang beda dalam pandangannya itu lumrah dalam dunia politik. Tapi soal mental tadi, saya mau katakan, mental dalam politik itu harus kuat. Kuping itu nggak boleh tipis, ya kan? Kalau misalnya orang cemooh atau orang kritik, ya kita jangan tiba-tiba langsung mencak-mencak ya. Diterima dulu kritiknya. Bisa saja kritik itu adalah mengingatkan, ya kan? Jadi otokritik bagi kita. Nah, kalau cemoohan itu segala macam, ambil latar belakang saja. Selagi kita menganggap bahwa yang menurut kita ini sudah kita jalankan udah benar, pertahankan saja. Oh, terserah orang mau cemooh, mencaci atau membenci pada akhirnya gitu ya. Menurut saya itu hal yang lumrah juga harus kita hadapi sebagai sebuah risiko. Saya pikir itu. Saya menarik nih, kalau sekarang dulu tipis telinga, gitu kan. Kalau bahasa sekarang baperan. Dan kita banyak sekali melihat wakil rakyat kita juga yang sangat baperan nih dengan kritikan, baik itu dari tindakan ketika dari mahasiswa, itu kan sangat merespon dengan ugal-ugalan. Padahal itu merupakan suatu respon dunia demokrasi. Oke, Bang Safar, kita lanjut agak tensinya tanya sedikit. Boleh. Jadi kan tadi kan sedikit berbicara soal background-nya, kita tanya sedikit tentang permasalahan Aceh. Ada apa sebenarnya dengan DPRA, dengan eksekutif kita? Saya melihat dari media sosial begitu sangat tidak harmonis nampaknya. Ya, kalau soal itu tuh dinamika politik ya, dinamika sosial dan politik bernegara. Kalau kita ini sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan, kalau Undang-Undang Nomor 11 itu kan penyelenggara pemerintah di Aceh itu ada 2 lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, kenapa selalu ada argumentasi yang berbeda ya? Kenapa selalu berhadapan-hadapan? Sebenarnya apa sih yang mereka pertentangkan? Gitu? Itu menjadi pertanyaan dasar. Saya dulu mempertanyakan itu, Adinda. Saya mempertanyakan sebelum jadi DPR, kenapa ya DPR dengan eksekutif ini selalu ada titik temu yang tidak selalu ketemu gitu. Padahal ya sama-sama punya tanggung jawab, punya fungsi dan tugasnya sudah jelas dengan domainnya masing-masing. Sebenarnya kalau kita memahami dalam kontekstual bernegara, di sisi yang dipersoalkan itu tentu adalah kebaikan. Bahwa seperti nilai pembahasan anggaran APBA ya. Kalau kita ambil sama-sama dengan tugas dan fungsi kita, DPR itu ada tugas, salah satu tugasnya dan fungsinya adalah budgeting, fungsi anggaran. Nah, pemerintah Aceh melalui tim anggaran pemerintah Aceh itu sendiri, itu mereka tim TAPA. Ada 2 hal yang berbeda yang diperjuangkan oleh keduanya. DPR itu domainnya adalah setelah dipilih, mereka wajib memperjuangkan seluruh aspirasi daerah pemilihannya. Itulah yang dikatakan dengan aspirasi atau pokok-pokok pikiran DPR yang ditampung melalui kegiatan reses namanya. Sedangkan eksekutif
itu mereka menampung seluruh program-program yang sudah tertuang. Dituang oleh di mana? Tertuang dalam RPJM yang telah ditetapkan oleh kanun. Nah, itu kan kesepakatan politik antara penyelenggara pemerintah sesama DPR dan juga tim eksekutif. Nah, kenapa selalu berhadapan-hadapan? Nah, kadang-kadang disinilah domain dinamika yang selalu menjadi persoalan saban tahun. Nah, saya hari ini mengalami 1 tahun sudah, ini masuk tahun kedua. Ya mungkin benar Adinda katakan, saya juga tidak mau menutupi persoalan ini bahwa memang ada ketegangan ketika mau merumuskan kebijakan anggaran ini. Ada dua kami, lembaga PR dengan eksekutif ini selalu ada pertentangan. Menurut saya ya karena memang format dari kebijakan anggaran yang mau kita hasilkan itu adalah tentunya muaranya adalah untuk kebaikan Aceh. Kita kritik pemerintah DPR, karena apa? Karena tidak sesuai dengan RPJM. Mereka juga kritik, mungkin DPR-nya tidak sesuai aspirasinya dengan yang diserap oleh di masa resesnya. Kan dua hal yang berbeda. Nah, kuncinya apa? Ketegangan ini kan muaranya bisa dilakukan apa? Dengan kompromistis. Kompromistis itu bukan artinya bagi-bagi. Ya, kompromistis itu adalah memahami kontekstual keduanya. Keduanya berjuang untuk rakyat Aceh, untuk kualitas APBA-nya baik, dibahas bersama-sama. Jadi supaya dibuka, jangan saling menutupi seperti kejadian tahun 2021. Banyak orang menganggap DPR menghilangkan rumah layak huni. Padahal di sisi kami pembahasan rumah layak huni itu kan sudah tertuang dalam RPJM. Tidak mungkin kami yang hapus. Yang hapus dong eksekutif. Nah, eksekutif juga berpandangan kami hapus rumah layak huni kemarin itu karena poki DPR yang terlalu besar katanya. Itu kan alasan mereka. Nah, kalau kita lihat juga kenapa ada dana yang berinisial apendik itu? Itu untuk siapa? Yang tidak pernah ada dalam pembahasan anggaran. Jadi itu hal-hal yang begitu kadang-kadang kalau saya mau katakan bahwa ayolah ke depan sama-sama jujur secara moral ya. Moral sebagai sesama penyelenggara pemerintah untuk memperbarui agar ke depan ini kita ditunggu agar kualitas APBA menjadi lebih baik. Itu sangat tergantung pada tim anggaran eksekutif dan juga kami di Banggar DPR Aceh. Saya pikir itu kontekstualnya. Untuk keadaan saat ini, apakah sudah kembali seperti semula antara hubungan DPRA dengan eksekutif kita saat ini? Ya, saya tidak bisa memberikan jaminan bahwa ini sudah ada keteduhan atau harmonisasi. Tapi paling tidak, ya mudah-mudahan ya suasana ini semakin mencair ya. Komitmen moral tadi pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur Nova Iriansah, ayolah kalau bicara bangun Aceh, ajak bersama-sama. DPR dalam hal ini harus dipahami sebagai tugas dan fungsinya, itu juga harus dihargai. Nah, posisi kami DPR juga otokritik bagi kami. Udahlah, kita dinamika di dalam ini jangan terlalu ribet-ribet lah. Kalau memang untuk kebaikan rakyat, ayo kita dahulukan daripada untuk kepentingan kita, apalagi partai-partai kita yang berbeda di dalam DPR. Udahlah, nggak ada faksi-faksi pendukung pemerintah, non-pemerintah. Kalau udah bicara untuk kualitas APBA untuk kepentingan rakyat, leburkan semangat untuk kepentingan berbeda itu. Saya pikir itu. Iya memang, Bang Safar ini memang sangat permasalahan kita eksekutif dengan DPRA memang sangat panas ini kan kita lihat di media. Apalagi kan muncul statement-statement dari wakil rakyat kita ini pemakzulan si Nova Iriansah pada saat itu. Apakah itu hanya sebagai tekanan? Jujurnya nih, apakah hanya sebagai tekanan? Gertak-gertak gitu. Atau memang betul-betul eksekusi? Karena saya udah menunggu. Kalau di awal memang semangatnya itu, ya saya mengatakan semangatnya memang kita mau mengganti rezim ini, mengganti pemerintahan ini, karena kita anggap pemerintahannya macet secara komunikasi, kemudian tidak memberikan kebaikan. Nah, setelah, ya artinya tekanan ini benar. Secara politik saya mengatakan DPR memang melakukan penekanan dalam hal ini menggunakan haknya interpelasi. Angket kemarin itu kenapa tidak jadi sehingga ya pemakzulan itu tidak bisa diteruskan karena memang kan tahu sendiri ya dinamikanya. Kan ada sistematika, ada tata cara mekanisme di DPR. Jika tidak memenuhi quorum sekian persen, 2/3 itu, maka ya tidak bisa dilanjutkan interpelasi menjadi hak angket kan. Nah, hak angket ini untuk apa? Paling tidak kita mau tahu apa yang sedang kita tentangkan, apa yang kita mau teruskan perjuangan secara politik ini nanti secara hukumnya benar atau tidak. Nah, itu kamu lihat memakzulkan orang atau tidak, ada terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran pemakzulan itu jelas kan regulasi, ada yang dilanggar, etika moralitas. Itu kan menjadi kredit poinnya. Nah, hari ini kita mau katakan bahwa kalau itu menjadi sebuah tekanan politik, ya saya katakan iya.
Iya. Saya katakan iya. Saya menyatakan bahwa DPR memang harus melakukan itu. Kenapa? Supaya pemerintah ada kehati-hatian. Buktinya 16 materi interpelasi kita dulu ya, Dinda. Kalau kita mau melihat dinamika kami kemarin di awal-awal, itu 16 itu hampir mayoritas semua 16 itu sudah mulai terjawab. Ya, terjawab. Salah satunya kan banyak sekali dana refocusing. Artikelnya APBA 2020 kita nggak mau jadikan kanun. Itu pembuktian bahwa DPR berkomitmen bahwa kalau memang salah ya memang tak mau kita setujui menjadi kanun gitu ya. Banyak juga penggunaan dana OSUS itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional birokrat atau menggunakan dana untuk pemberdayaan ASN dan lain-lain. Saya pikir itu kan bukan itu azas manfaat untuk adanya lahirnya OSUS. Kemudian kita lihat lagi di posisi BRA. BRA itu kan semangat karena perdamaian ya. Lahirlah mereka Badan Reintegrasi Aceh. Tapi tidak ada anggaran di 2020 itu untuk penggunaan anggaran untuk mereka miliki. Ini kan semangat OSUS yang kita dapatkan itu kan mencederai menurut saya nilai-nilai keperdamaian yang sudah kita dapatkan hari ini. Saya pikir itu. Ya memang kita 15 tahun perdamaian kita dengan doka kita sangat besar. Besar itu. Sangat besar. Tapi kita Aceh masih keadaan seperti ini. Muncul lagi polemik antara eksekutif dengan legislatif. Tapi yang pasti saya mau katakan, ribut-ribut eksekutif legislatif yang rugi rakyat. Yang rugi rakyat, kualitas APBA-nya itu jelas nanti tidak akan berpihak pada kepentingan dasar, kebutuhan dan kepedulian kita terhadap nasib rakyat hari ini. Makanya saya mengajak semua kita, yuk secara kejujuran moral ya, eksekutif, tim anggarannya, Pak Gubernurnya, Sekda dan para jajaran SKPA-nya, ayolah kita benahi benar-benar. Ribut itu untuk urusan rakyat yang baik, tapi bukan ribut karena ego kita mempertahankan yang kira-kira untuk kepentingan yang tidak berkualitas. Menurut saya itu. Iya, mungkin kita di media agak lucu nih ya, ketika diundang Pak Gubernur nggak datang. Ya. Berapa kali dipanggil, nggak datang, tidak memenuhi panggilan daripada dewan kita pada saat itu. Ya. Nah itu kan kadang-kadang hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang buat kita nek juga gitu. Ya kami kan DPR, paling tidak DPR ini kan punya hak. 81 kami ini representasi rakyat Aceh loh. Ya, betul. Saya di Dapil 9. Dapil 9 saya diberikan rakyat ya untuk kesempatan hari ini duduk jadi anggota DPR. Nah tentunya Pak Gubernur juga memahami. Kalau Pak Gubernur hari ini kan ya kebetulan kan wakilnya Pak Irwandi, secara Pak Irwandi kena kesandung kasus ya dengan secara otomatis karena regulasinya dan takdir Tuhan juga beliau jadi gubernur ya kan. Nah hari ini kita kan mau tahu juga bagaimana kualitas kepemimpinan Pak Nova Iriansyah itu harus betul-betul didukung oleh DPR yang hari ini menurut saya punya nilai untuk memberikan kebaikan terhadap Aceh. Itu dia poinnya, soal permasalahan itu sudah terjawab nih semua. Ini sahabat ya, sudah dengar langsung nih persoalan kita saat ini antara legislatif dan eksekutif sudah dijawab nih oleh wakil rakyat kita. Apalagi hari ini hadirnya Bang Safar, wakil ketua DPRA. Oke nih Bang, kita bicara tentang posisi Abang sebagai wakil ketua DPRA. Sebenarnya tugas dari wakil ketua DPRA apa? Ya, kalau sistem tata kelola kedewanan ya, pimpinan DPR kebetulan itu ada 4. Ya, sifatnya itu kolektif kolegial ya. Memang alokasi kursi menentukan. Jadi unsur ketua, para wakil ketuanya yang 3 orang itu. Jadi berdasarkan dengan perolehan kursi dalam pemilu. Nah kebetulan kan Pak Ketua kita itu dari Partai Aceh karena pemenang pemilu dengan 18 kursi. Urut keduanya itu wakil ketua satunya Bang Dalimi kebetulan dari Partai Demokrat dengan 10 kursi. Hendra Budian, kolega saya ini dari Partai Golkar itu dengan 9 kursi dan saya Gerindra. Berarti ada pemenang keempat dari hasil pemilu legislatif yang dulu. Nah kalau tugasnya tentunya ada pembagian ya. Kami memang para pimpinan itu membagi. Saya domainnya itu ada untuk bertanggung jawab koordinasi. Nah, sifatnya koordinasi. Karena sifat di DPR itu kolektif kolegial, keputusannya itu mayoritas. Jadi kalau seandainya ada kami 9 fraksi hari ini ya. 9 fraksi itu menyetujui atau tidak menyetujui itu sangat diatur dalam mekanisme yang ada, baik di Tatip maupun juga regulasi tertinggi setelah Tatip itu sendiri. Nah, kalau kita lihat setiap pengambilan keputusan itu pimpinan itu juga menjadi hitungan. Kalau memang Pak Ketua tidak ada, maka diwakilkan oleh selanjutnya. Jadi ada pembagian-pembagian itu dilakukan. Nah, saya mau katakan ya sebagai pimpinan DPR hari ini, ya sampai dengan hari ini saya lihat masih normal-normal tapi DPR untuk menjalankan ya apapun tugas dan fungsi kami dalam menjabat sebagai wakil rakyat hari ini. Gitu.
Oke, Bang Safar, ini saya mau nanya, kan kita hari ini sedang diterpa dengan wabah COVID-19. Ya. Tentu semua terkena, apalagi soal ekonomi. Ya. Apalagi kita bicara UMKM yang di bawah rata-rata pendapatan mereka itu terdampak Ya. Wabah COVID ini. Apa tindakan yang sudah Bang Safar lakukan Ya. untuk setidaknya memulihkan lah keadaan ini? Kita 2020 itu berdasarkan dengan keputusan secara nasional ya, regulasinya sudah dituangkan mulai dari Perpu nomor 1 dan Undang-Undang nomor 2 akhirnya tahun 2020 bagaimana kita melakukan penanganan baik secara medis, jaring pengaman sosial maupun juga penanganan dampak ekonomi terhadap pandemi yang sedang kita hadapi. Ini kan bukan hanya kita Republik ini ya, bukan hanya Aceh tapi dunia juga. Nah, apa yang dilakukan oleh DPR ya kemarin 2020 pemerintah Aceh dengan regulasi yang diberikan oleh pusat itu merefocusing anggaran sampai dengan 2,7 triliun. Untuk apa? Untuk 3 hal tadi. Penanganan medisnya, jaring pengaman sosialnya, penanganan dampak ekonomi. Nah, kita melihat bahwa memang pada saat 2020 kita tidak punya roadmap yang jelas dalam 3 hal itu. Sehingga memang banyak kegiatan-kegiatan yang menghambur-hamburkan anggaran yang tidak sesuai dengan output yang mau kita hasilkan dalam penanganan medis itu sendiri. Nah, hari ini alhamdulillah ya, sambil berjalan kita terus kritik pemerintah, memberikan saran. Alhamdulillah sekarang sudah mulai disauti apapun itu. Tapi paling tidak memang kesadaran moral. Kita tidak bisa bertumpu pada kebijakan pemerintah saja. Harus ada kesadaran dari rakyat kita untuk mematuhi yang namanya prokes itu sendiri. Alhamdulillah hari ini kita pandeminya sudah mulai bersahabat lah ya. Kita harus bisa berdamai dengan COVID-19 ini. Kalau kita mau lawan, mau pakai apa lawannya? Kalau kita tahu misalnya musuh itu benda, mungkin kita bisa lawan. Tapi ini musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya adalah sesuatu penyakit yang hari ini belum ada obatnya. Ada vaksin hari ini. Vaksin juga belum memberikan isyarat bahwa itu bisa memulihkan keadaan ini. Tapi paling tidak itu bagian dari ikhtiar yang harus kita dukung. Tentunya harapan besar bagi kita, vaksinasi ini bisa berjalan, tapi dalam koridor menurut saya kemanusiaan yang boleh tidak ditinggalkan. Misalnya mengajak masyarakat untuk sadar untuk melakukan vaksin, tapi ingat hak dasar masyarakat itu harus dibela tentang hak asasi manusianya kalau mereka tidak mau. Tapi posisi pandemi hari ini kita harus meminta kesadaran moral masyarakat sendiri dan kesadaran rakyat dan warga kita agar mematuhi agar keadaan pandemi ini bisa selesai dan kita bisa ya kembali normal untuk melakukan kehidupan kita. Nggak usah pakai masker lagi, nggak usah pakai sanitizer, Ya. nggak usah jaga jarak lagi. Kan itu yang tadi dibuka. Apalagi kan saat ini kan mahasiswa dan pun anak-anak sekolah pengen gitu. Iya, tatap muka ya. Ini kan kasus ya sangat disayangkan ya dengan situasi ini. Saya menyadari anak saya saja gara-gara waktu sekolahnya nggak tatap muka, dia lari dengan gadget ya, handphone kan. Nah, ini yang kita sayangkan. Saya khawatir hubungan dia dengan teman-teman itu kan berkurang ya untuk masa-masa bertumbuh dan berkembang itu sendiri. Mudah-mudahan kita doakan agar Tuhan segera memberikan jalan kepada kita semua untuk lepas dari pandemi ini. Semoga kita cepat selesai dengan yang mana wabah COVID-19 ini. Insyaallah, amin. Tapi Bang Safar sih sedikit melihat ada tindakan yang tidak menerima dari masyarakat terhadap vaksinasi. Kemarin kan ada sempat viral gitu. Iya. Terjadi di Abdia. Iya, kampung saya tuh. Kampung Abang sendiri nih ya. Iya, betul. Apa yang terjadi? Kenapa masyarakat bisa brutal seperti itu? Ada miss saya lihat. Itu saya kalau disalahkan vaksinatornya atau petugas medisnya tidak setuju juga ya. Saya di sini ada yang miss, koordinasi Forkompimdanya, koordinasi pemerintah setempatnya, kemudian dengan Forkompimda lainnya. Harusnya kan ini diatur roadmap perjalanan itu. Jangan nanti terkesan itu kan kebetulan kejadiannya itu di salah satu TPI ya. Ya tempat penjualan ikan yang di situ tempat bertumbuh ekonominya orang-orang nelayan itu sendiri. Tiba-tiba dipaksa dikumpulin KTP. Ini kan orang ini trauma dengan masa-masa konflik dulu gitu ya. Makanya dulu saya katakan kenapa enggak secara elok ya, menurut saya kurang elok saja dengan bahasa. Sehingga apa? Masyarakat nudingnya kan ke vaksinatornya, kepada para petugas-petugas kesehatan ya, kasihan juga mereka dihadapkan dengan situasi jebakan seperti ini, berhadapan dengan masyarakat, mereka dicaci maki ya, padahal ini mereka ya kita harus berterima kasih lah, mereka ada di garda terdepan untuk penyelesaian terhadap persoalan ini. Nah, artinya ke depan dalam apapun itu kita akan memahami kultur dan budaya Aceh,
kita lebih kenal bagaimana kita humanisnya orang kita Aceh, dekat dengan ulama. Kenapa enggak kita minta bantu fatwa-fatwa ulama, kemudian menguatkan dengan mereka untuk menyampaikan dakwah-dakwah terhadap vaksinasi itu didahulukan dulu, sosialisasi itu sampai ke desa-desa itu betul-betul dimasifkan dulu, baru kesadaran itu muncul. Saya yakin kalau sudah dilakukan itu, nggak mesti dipaksa-paksa. Insya Allah orang juga akan vaksin itu atas kebutuhan bahwa vaksinasi itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaannya apa? Untuk melindungi kita dan juga orang lain. Semangat vaksin itu sendiri. Ya mungkin ada dari miskomunikasi sehingga jadilah tindakan yang tidak kita harapkan. Iya. Oke Bang Safar, ini nggak terasa kita udah masuk ke menit terakhir kita di case sore hari ini. Saya sangat menarik bicara dengan Bang Safar ya. Saya sebenarnya senang ya, apalagi saya kenal Bang Safarudin. Sama-sama. Safarudin Yara kan. Sempat kalau saya cerita Bang Safarudin Yara ini, saya pernah ditelepon orang Aceh Utara tuh ada 2 kali nelpon gitu kan. Bang, yang urusan hukum gitu segala macam. Saya bilang nih nggak salah telepon gitu. Ini Safarudin Yara ya katanya. Jadi banyak juga itu yang orang salah. Mungkin Bang Safarudin juga gitu. Ini Safarudin DPRA ya mungkin begitu. Tapi kami ada kecocokan. Kecocokannya adalah mungkin dalam bentuk kehidupan sosial ya. Saya lihat Bang Safar itu orang yang sosial ya. Mudah-mudahan kami bisa collab nanti ya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sosial kami insya Allah. Oke Bang Safar, mungkin di kesempatan ini apa ingin disampaikan ke penonton podcast Sahabat Yara di sore ini? Ya Sahabat Yara, pesan moral saya menurut saya, jadilah orang yang jujur secara moral ya. Menurut saya itu yang paling penting untuk menunjukkan bahwa omongan dan apa yang kita lakukan itu bisa beriringan. Tapi kalau nggak punya kesadaran moralitas itu, dan moralitas itu sangat ditentukan pada bukan hanya soal tinggi dia mendapatkan pengetahuan atau pendidikannya, tapi sangat dibarengi dengan iman dan takwanya kepada Tuhan, sehingga moralitas itu bisa dia jaga. Nah, tentu moralitas ini sangat ya tentu latar belakangnya adalah soal integritas. Nah, tentunya saya mengharapkan agar anak-anak muda hari ini itu menjaga integritas dirinya, lebih kuat dengan iman dan takwanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan terakhir adalah peduli terhadap sesamanya. Ya, mudah-mudahan kehidupan sosial kita ini dengan kita saling bergotong royong, saling membantu, akan menimbulkan nilai toleransi yang baik dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik di Aceh. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih Bang Safar atas terima kasih waktunya. Terima kasih. Di podcast Sahabat Yara hari ini. Mungkin Sahabat Yara adalah podcast kita di sore hari ini bersama dengan Bang Safarudin, Wakil Ketua DPRA Aceh hari ini. Mungkin satu kata yang ingin saya kutip dari Bang Safar adalah sangat menarik nih, yaitu adalah khairunas anfalunas. Saya Syarifuddin selaku host pada acara hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.